Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia dari PGSD semester 6A di Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan NIM 1731611022. Di mata kuliah Statistika Dasar ini, saya akan menjelaskan tentang uji hipotesis uji Z dengan dosen pengampu Ibu Hamidah Suryani Lukman, SSI MPD. Pengertian hipotesis. Hipotesis adalah pendapat yang bersifat sementara yang masih perlu diuji kebenarannya dengan uji hipotesis sehingga didapat tesis atau pendapat yang dapat diyakini kebenarannya. Terdapat beberapa pengertian tentang hipotesis. Hipotesis penelitian merupakan dugaan yang terjadi sebelum kejadian yang dipersoalkan terjadi. Dugaan ini diturunkan dari teori yang hendak diuji kebenarannya. Hipotesis penelitian lahir setelah mengemukakan gagasan. Hipotesis penelitian ini lahir setelah mengemukakan gagasan permasalahan dan permusuhan masalah yang mengarah pada penelitian. Uji hipotesis dilakukan untuk suatu parameter populasi untuk memutuskan apakah hipotesisnya ini ditolak atau tidak ditolak. Nah, dapat menggunakan uji Z atau uji T. Ini tergantung dari jenis masalahnya, sehingga di sini kita harus tahu karakteristik permasalahan yang diambil. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji Z satu sampel. Dalam uji Z, kita menguji suatu permasalahan yang berkarakteristik. Di antaranya adalah untuk ukuran sampel terbilang besar lebih dari 30. Nih ini ya, dengan N lebih besar dari 30. Langkah-langkah uji hipotesis ini adalah yang pertama, kita harus menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Dalam menentukan rumusan hipotesis, kita mengenal ada 3 macam. Yang pertama itu ada uji dua sisi. Kita mempunyai H0. H0-nya ini adalah mu sama dengan mu 0. Dan H1-nya ini adalah mu tidak sama dengan mu 0. Apa sih yang kalian tahu tentang H0 dan H1 ini? H0 ini adalah hipotesis hipotesis 0 ya. Hipotesis 0 ini adalah hipotesis yang diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Sedangkan H1 adalah hipotesis alternatif. Nah, hipotesis alternatif ini adalah lawan dari hipotesis 0. Artinya, ada perbedaan antara ukuran sampel dan ukuran populasi. Siapa sih yang menjadi hipotesis 0 dan hipotesis alternatif ini? Dalam merumuskan suatu hipotesis yang menjadi H0 adalah pernyataan yang ingin kita tolak. Nah, H0 ini adalah pernyataan yang ingin kita tolak, sedangkan H1 adalah lawan dari H0 itu. Tipe selanjutnya adalah uji satu sisi kanan. H0-nya adalah mu kurang dari mu 0 dan H1-nya adalah mu lebih dari mu 0. Kemudian uji satu sisi kirinya adalah H0 mu lebih dari mu 0 dan H1-nya adalah mu kurang dari mu 0. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan gambar berikut ini. Karena kita di sini menggunakan uji Z, kita di sini menggunakan kurva distribusi normal ini ya, kurva distribusi normal. Nah, untuk yang pertama itu uji dua sisi, berarti ini sisi sama sisi, jadi uji dua sisi ini ya. Kemudian uji satu sisi kanan, nah ini atau yang sering kita sebut adalah ekor kanan, dan yang ini uji satu sisi kiri atau ekor kiri. Selanjutnya, kita harus menentukan tingkat signifikansi. Nah, apa sih tingkat signifikansi itu? Nih, tingkat signifikansi alfa ya. Dalam pengujian hipotesis, kita kenal dua tipe kesalahan, yaitu yang pertama, kesalahan pertama dan kesalahan kedua.
Tipe kesalahan pertama adalah peluang di mana kita menolak H0. Padahal H0 ini benar. Inilah yang disebut alfa. Kalau galat atau error, semakin kecil galat yang kita tentukan, berarti hasil keputusannya akan semakin benar atau baik. Biasanya kita gunakan misalnya menggunakan alfa ini atau tingkat signifikansinya ini 0,01 atau 0,05. Selanjutnya, statistik penguji. Ini ya rumusnya nih, Z sama dengan X bar min mu per sigma per N kuadrat. Nah, Z-nya ini adalah nilai yang dihitung atau Z hitung. Kemudian X bar-nya ini adalah rata-rata X atau sampel. Kemudian mu-nya ini adalah nilai yang dihipotesiskan. Dan sigma-nya ini adalah standar devisi. Kemudian N adalah jumlah anggota sampel. Yang keempat adalah daerah kritis. Daerah kritis adalah daerah penolakan H0. Di sini kita mempunyai 3 rumusan hipotesis. Berarti kita mempunyai 3 daerah kritis sesuai masing-masing rumusan masalah hipotesis kita. Yang pertama ini ada uji 2 sisi, kemudian uji 1 sisi kanan dan uji 1 sisi kiri. Yang kelima adalah kesimpulan. Berdasarkan langkah 4 dan hasil hitungan statistik uji pada langkah 3, cara menentukan H0 ini ditolak atau tidak ditolaknya. Nah, jadi cari pada tabel atau distribusi normal pada tingkat signifikansi alfa yang diminta. Jika Z pada hasil keluaran mini T berada pada daerah penolakan, maka H0 ini ditolak atau malah bisa sebaliknya. Kita masuk ke contoh soal uji 2 sisi. Sebuah pabrik pembuat bola lampu pijar merek A menyatakan bahwa produknya tahan dipakai selama 800 jam dengan standar devisi 60 jam. Untuk mengujinya, diambil sampel sebanyak 50 bola lampu. Ternyata diperolehlah bahwa rata-rata ketahanan bola lampu pijar tersebut adalah 792 jam. Pertanyaannya, apakah kualitas bola lampu tersebut sebaik yang dinyatakan pabriknya atau malah sebaliknya? Nah, alfa yang diketahuinya adalah 0,05. Nah, di sini berdasarkan pertanyaan tersebut, maka diketahui N-nya itu 50. mu-nya itu 800 jam, X bar-nya 792 dan sigma-nya 60 jam. Yang pertama kita tentukan hipotesisnya. Nah, hipotesis nolnya ini adalah sama dengan 800 jam. Dan H1-nya ini adalah tidak sama dengan 800 jam. Untuk alfanya adalah 0,05. Dan statistik uji yang digunakan adalah Z X bar min mu per sigma per N kuadrat. Nah, ini ya, yang keempat kita hitung nih, Z sama dengan nih X bar-nya itu tadi 792, kemudian kurangi mu-nya itu ini 800 per sigma-nya adalah 60 per N-nya itu adalah 50, jadi per 50 kuadrat. Setelah dihitung berarti menjadi min 8 per 60 per 7,07 sama dengan min 8 per 8,49. Nah, dengan hasil sama dengan 0,94. Untuk membuktikan di Z tabel, kita menggunakan rumus ZA per 2. Nah, ZA ini 0,5 ini dari mana tadi yang di pertanyaan ini? Nah, dari sini. Nah, ini 0,05 ya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi ZA per 2 yaitu jadi berarti Z 0,05 per 2. Nah, setelah dihitung menjadi Z 0,025. Nah, jika dilihat dari tabel, nah ini Z, 025 ya.
Nah, ini ya berarti Z,025. Nah, berarti ini hasilnya adalah 1,960 ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya daerah kritis. Nah, kita tentukan daerah kritisnya. Z sedemikian hingga Z min 1,96 kurang dari Z kurang dari 1,96. Nah, ini gambarnya. Nah, ini ya, karena kita menguji dua sisi. Nah, keputusan uji ini adalah H0 ini diterima. Kesimpulannya, jadi tidak ada perbedaan yang nyata antara kualitas bola lampu yang diteliti dengan kualitas bola lampu yang dinyatakan oleh pabriknya. Ini ya, jadi sama rata. Jadi hasilnya ini, H0 ini adalah diterima. Oke, selanjutnya. Di sini ada contoh soal uji satu sisi kiri. Suatu pabrik susu merek Happy melakukan pengecekan terhadap produk mereka. Apakah rata-rata berat bersih satu kaleng susu bubuk yang diproduksi dan dipasarkan masih tetap 400 gram atau sudah lebih kecil dari itu? Dari data sebelumnya diketahui bahwa simpangan baku berat bersih per kaleng sama dengan 125 gram. Dari sampel 50 kaleng yang diteliti, diperolehlah rata-rata berat bersih 375 gram. Nah, dapatkah diterima bahwa berat bersih rata-rata yang dipasarkan tetap 400 gram? 400 gram, ujilah dengan taraf nyata 5%. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, maka N-nya itu adalah 50 tadi, N itu adalah jumlah anggota sampel. Kemudian mu-nya itu adalah nilai yang dihipotesiskan, yaitu adalah 400. Kemudian X barnya adalah rata-rata 375. Dan sigmanya itu adalah, sigma adalah standar devisi, yaitu 125. Yang pertama kita hipotesiskan. Nah, H0-nya ini adalah sama dengan 400 dan H1-nya ini adalah kurang dari 400. Alfanya sendiri adalah 0,05 dan statistika yang diuji adalah rumusnya seperti ini. Nah, dan jika dimasukkan 375 min 40 per 125 per 50 kuadrat, nah sama dengan min 25 per 125 per 7,07 sama dengan min 25 per 17,68. Nah, setelah dihasilkan menjadi 1,41. Jika kita lihat dari Z tabel adalah, nah rumusnya adalah ZA. Nah, ini ya ZA. ZA-nya itu tadi yang alfanya itu tadi sama ya 0,05. 0,05. Kita lihat dari sini. Nih, 0,05 berarti ini. Nah, ini hasilnya. Ini ya, 1,645. Karena ini adalah uji sisi kiri berarti jadi min 1,64. Oke, selanjutnya. Daerah kritis. Nah, Z sedemikian hingga Z lebih dari min 1,64. Nah, jika digambarkan seperti ini daerah penolakannya dan ini daerah penerimaannya ya. Nah, lebih dari kan ya. Oke. Keputusannya adalah H0 ini diterima karena Z hitungnya ini 1,41 lebih dari Z lebih dari Z 0,05 sama dengan 1,64. Nah, ini kan lebih dari nih. Jadi berarti jika lebih dari berarti otomatis diterima. Jadi berat bersih rata-rata susu bubuk merek Happy per kaleng yang dipasarkan sama dengan 400 gram ini adalah diterima. Seperti itu. Selanjutnya ada uji Z 2 sampel. Uji Z merupakan uji hipotesis yang digunakan untuk membandingkan dua observasi dengan jumlah sampel yang besar.
lebih dari 30 atau sama dengan 30. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah data berdistribusi normal. Yang kedua, varians atau ragam yang diketahui. Yang ketiga, ukuran sampel besar yang lebih dari 30 atau sama dengan 30. Yang keempat, membandingkan dua observasi. Nah, ini rumusnya ya. Z hit atau Z hitung sama dengan X bar 1 min X bar 2 per varian 1 per N1 ditambah varian 2 per N2. Nah, X bar 1 ini adalah rata-rata 1, X barnya 2 ini adalah rata-rata 2. Kemudian varian satunya ini adalah ragam perlakuan. Ragam perlakuannya ini adalah varian 1, ragam perlakuan 2 ini adalah varian 2, dan N1-nya ini adalah banyaknya data atau jumlah 1, N2-nya ini adalah jumlah yang kedua. Nah, kita masuk ke contoh soal. Seseorang berpendapat bahwa rata-rata jam kerja buruh di daerah 1 dan 2 sama dengan alternatif 1 lebih besar dari 2. Untuk itu, diambillah sampel di kedua daerah masing-masing 100 dan 70 dengan rata-rata dan simpangan baku masing-masing 38 dan 9 jam per minggu serta 35 dan 7 jam per minggu. Ujilah pendapat tersebut dengan taraf 5%. Nah, di sini diketahui N1-nya itu 100, N2-nya 70, kemudian X bar 1-nya itu 38, dan X bar 2-nya itu 35. Kemudian simpangan bakunya ini 9, simpangan baku 1-nya ini 9, dan simpangan bakunya ini, simpangan baku 2-nya ini 7. Karena di sini yang ditanyakan adalah ragam dan di sini yang diketahui adalah simpangan baku, maka kita harus merubah ke ragam. Nah, untuk mengubah ke ragamnya ini adalah dikuadratkan jadi 9 kuadrat. 9 dikuadratkan menjadi 81. 7 dikuadratkan menjadi 49. Untuk hipotesisnya adalah hipotesis 0 ini rata-rata jam kerja buruh daerah 1 dan 2 sama. Untuk H1-nya ini rata-rata jam kerja buruh dan daerah 1 dan 2 berbeda. Untuk rumusnya tadi seperti ini ya. Jika dimasukkan nilai-nilainya, nah 38 min 35 atau 38 dikurangi 35 per 81 dibagi 100, terus kemudian 49 dibagi 70. Nah, kemudian ditambahkan setelah dihitung menjadi 2,44. Kemudian sekarang kita lihat di Z tabel. Nah, Z tabelnya ini adalah ini ya, kita menggunakan rumus ZA per 2. Kemudian alfanya adalah 0,05, berarti 0,05 per 2 sama dengan jika dihitung menjadi 0,025. Nah, berarti sama nih kayak yang tadi ya. Nah, ini. Nah, berarti 1,96. Nah, berarti ini ya. Kesimpulannya, karena Z hitungnya adalah 2,44 lebih dari Z tabel 1,96, maka H0 ini ditolak atau H1 diterima dengan kesimpulan rata-rata jam kerja buruh di daerah 1 dan 2 berbeda. Seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasannya, kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya pun masih belajar. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.